Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update dengan cerita terbaru. Yuk, kita mulai. Sudah jam 9 malam namun Vio belum juga pulang membuat Bagas resah. Pasalnya Vio pergi dengan pacarnya sejak tadi siang. Sudah beberapa kali Bagas menelpon anaknya tapi selalu tidak diangkat. Sejak Aga bekerja di kedainya, jam 9 malam bakminya sudah habis tak tersisa. Mungkin karena ketampanan Aga menarik pelanggan khususnya para kaum hawa datang berbondong-bondong ke kedainya. Sehingga Bagas bisa duduk di depan kedai sambil menunggu kepulangan anaknya. Sementara Aga membersihkan meja dan kursi menggantikan pekerjaan Bagas. Bagas langsung mengangkat telepon dari anaknya saat ponselnya berbunyi. "Vi, kamu di mana?" tanya Bagas gelisah. "Yah, aku di Mall GI, jemput aku yah," rengek Vio dengan nada manja. "Loh, pacar kamu mana? Kok nggak nganterin kamu pulang?" Kenzo ditelepon mamanya, disuruh jemput katanya. "Ya udah, ayah kesana sekarang." Tak ingin anaknya menunggu lama, Bagas langsung masuk ke dalam kedai mengambil jaketnya dan mengeluarkan sepeda motornya. "Pakde mau kemana malam-malam?" tanya Aga menghadang Bagas. "Mau jemput Vio, katanya ditinggalin pacarnya. Jadi minta jemput. Kenapa nggak naik ojek atau taksi online aja?" "Vio nggak aku izinin naik ojek online atau taksi online, takut dia apa-apain. Biar aku aja yang jemput Vio, Pakde tunggu di rumah, boleh kan Pakde?" Bagas tampak berpikir sejenak lantas tersenyum lalu mengangguk menyetujui. "Ya udah kamu aja yang jemput Vio, kebetulan pinggang Pakde lagi sakit." Aga hendak masuk mengambil jaket, namun tangannya dicekal oleh Bagas. "Kamu mau kemana? Mau ambil jaket di dalam?" "Nggak usah, nih pakai jaket Pakde aja." Bagas melepas jaketnya dan memberikannya kepada Aga. Pria itu mengangguk lalu memakai jaket pemberian Bagas. Sementara itu Vio sudah menunggu di depan pintu mall sambil celingukan kesana kemari mencari keberadaan ayahnya. Tak berapa lama motor yang dikendarai Aga mendekat. Vio tersenyum bahagia. Tangannya terulur meminta helm yang biasa ia pakai. Setelah memakai helmnya Vio langsung naik ke atas motor lalu tanpa diduga memeluk Aga dengan erat. Yah, tadi Vio makan es krim banyak, dibayarin sama Kenzo. Aga meneguk salivanya dengan perasaan gugup. Bagaimana tidak, tiba-tiba Vio memeluknya dari belakang dengan erat karena mengira kalau ia adalah Bagas, ayah gadis itu. Jantung Aga berdetak kencang, ia dengan sengaja mengendarai motornya dengan kecepatan lambat. Lantaran ingin menikmati kesalahpahaman ini lebih lama lagi. Tak apa jika nanti Vio akan marah padanya. Ia rela dipukul atau dihina sekalipun. "Ih, yah, nggak usah lebay deh, masa bawa motornya pelan banget," protes Vio karena kecepatan motornya sangat lambat seperti jalannya siput. "Kalau pelan begini bisa sampai rumahnya besok siang," sindir Vio, namun gadis itu malah semakin erat memeluk Aga dari belakang. "Yah, besok-besok jangan ketus sama Kenzo ya, dia itu cowok baik kok walaupun pakai anting, kalung sama gelang." Namun tak ada respon dari pria di depannya. "Yah," rengek Vio dengan suara manja. "Jawab dong," desak Vio. Mulai dari awal, ayah marah ya sama Kenzo." Vio janji bakal bilang ke Kenzo biar lebih sopan ke ayah, celotehnya lalu menguap. "Ngantuk banget kena angin malam," gumam Vio menempelkan kepalanya di punggung lebar Aga. Motor yang dikendarai Aga berhenti tepat di depan rumah Vio. "Udah nyampe ya?"
Suara Vio terdengar parau lantaran teramat sangat mengantuk. Tubuhnya bahkan terasa berat untuk berdiri. Yah gendong sampai kamar, Vio ngantuk banget nih, ujarnya dengan mata masih terpejam erat. Bukannya menjawab, Aga malah berdehem untuk mengurangi kegugupannya. Pria itu akhirnya turun dari motor, lalu menggendong Vio di belakang tanpa melepas helmnya terlebih dahulu. "Loh, Vio digendong?" tanya Bagas yang baru saja keluar rumah. Mendengar ucapan ayahnya membuat kesadaran Vio kembali. Lantas ia membuka mata dengan lebar menatap ke arah depan, di mana ayahnya sedang berdiri menatapnya. Menyadari ada yang tidak beres, akhirnya Vio menoleh ke samping. Lebih tepatnya ke pria berhelm yang tengah menggendongnya saat ini. "Kalau itu ayah, terus lo siapa?" "Gue Aga," sahut Aga dengan suara basnya. Sontak Vio panik bercampur kesal, lantas ia memukuli helm Aga dengan kencang dan minta diturunkan dengan heboh. Kantuknya yang sempat menyerang sekarang hilang entah kemana, digantikan perasaan marah, takut dan jijik. Setelah turun dari punggung nyaman Aga, Vio langsung menyeret ayahnya masuk ke dalam rumah. Vio berkacak pinggang. Kenapa jadi dia yang jemput Vio sih? Ayah udah nggak sayang lagi sama Vio. Kenapa ayah biarin Vio dijemput sama mantan pembunuh itu? Kalau Vio diapa-apain sama dia gimana? Tanyanya berturut-turut saking kesalnya. Pinggang ayah sakit Vi, badan ayah juga rada menggigil kena angin malam. Kayaknya ayah udah nggak kuat keluar malam lagi, ujar Bagas dengan nada lirih dan dengan ekspresi nelangsa. "Kamu juga nggak kenapa-napa kan?" Mulut Vio yang hendak menyembur ayahnya dengan kata-kata langsung terdiam. Gadis itu tahu kalau ayahnya sekarang sudah tidak lagi muda. Apalagi saat ini ia tidak memiliki seorang kakak. Jadi ayahnya tidak sepenuhnya salah kalau mengutus Aga yang saat ini notabene-nya sebagai karyawannya untuk menjemput anaknya. Tapi tetap saja gengsi Vio terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Terus kenapa dia pakai jaket ayah? Sampai Vio kira itu ayah. Bagas tertunduk lesu. Tadi ayah sempat mikir, jaket punya Aga yang bertahun-tahun ada di penjara udah nggak layak. Ayah juga belum bilang Aga buat ganti jaket. Ayah takut kamu malu diboncengin sama dia. Makanya ayah pinjemin jaket ayah biar kamu nggak malu. Vio tak bisa membantah lagi. Semua yang ayahnya bilang benar semua. Mana mau Vio dibonceng sama orang yang jaketnya udah buluk. Apalagi dalam bayangan Vio, penjara adalah tempat kotor dan menjijikkan. Dan bayangan betapa bau jaket itu jika Aga benar-benar memakainya sudah membuat kepala Vio pusing seketika. Vio ke kamar dulu, pamit. Gadis itu kehilangan kata-kata. Setelah kepergian Vio, diam-diam Bagas terkekeh geli. Lantaran aktingnya dapat menipu anak gadisnya. Pagi-pagi buta Aga bersiap pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Setelah kemarin ia ikut bersama Bagas ke pasar, sekarang ia sudah bisa membeli sendiri semua bahan-bahan tanpa ditemani. Aga sudah ingat semua pedagang langganan Bagas di pasar, jadi bukan suatu masalah besar baginya. Dengan diutusnya Aga ke pasar, pria itu juga jadi mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan Bagas untuk membuat bakmi. Bukan hanya itu, sepulangnya Aga dari pasar, Bagas juga tidak segan-segan mengajari Aga membuat bakmi, bahkan memberikan resep rahasia keluarganya yang selalu ia jaga. Sebenarnya Bagas ingin menurunkan resepnya kepada Vio, tapi Vio selalu menolak lantaran gadis itu tidak bisa memasak. Bagas mencicipi bakmi buatan Aga. Lalu pria itu mengangguk bangga, lantaran Aga sangat cepat menguasai resep rahasianya. Padahal baru seminggu Bagas mengajarinya membuat bakmi. Mungkin karena Aga memiliki bakat yang luar biasa.
Tak heran jika bakmi buatan Aga rasanya sangat mirip bakmi buatannya. Terkadang manusia belum tentu bisa membuat masakan enak meskipun sudah mengikuti resep dengan benar. Bisa saja faktornya ada pada besar kecilnya api kompor atau tingkat kematangan bumbu. Tapi Aga benar-benar berbakat dan Bagas sangat bangga dengan hal itu. "Gimana Pak De? Enak? Kamu emang berbakat," ujar Bagas sambil menepuk bahu Aga. Aga tersenyum lega mendengarnya. Semua persiapan membuka kedai sudah siap. Tapi lebih dulu Bagas, Vio dan Aga sarapan di rumah. Suasana terasa hening. Vio tampak enggan menatap Aga barang sedetik pun. Sementara Aga fokus dengan makanannya. Bagas menatap Vio dan Aga secara bergantian. Setelah menyelesaikan sarapannya, Vio langsung pergi ke kamar. Lalu Aga membereskan piring kotor dan mencucinya di dapur. "Maaf ngerepotin kamu Ga," ujar Bagas. Cuci piring di rumahnya bukanlah bagian dari pekerjaan Aga, tapi pria itu dengan suka rela membantunya. "Nggak perlu minta maaf Pak De, aku yang mau kok. Aku seneng lihat kamu di sini, bisa bantu-bantu, nggak kayak Vio. Dia masuk dapur aja jarang." Aga menanggapi perkataan Bagas dengan senyuman. "Gimana rasanya? Ada yang berubah nggak?" tanya Bagas antusias kepada para pelanggannya yang mayoritas perempuan. "Nggak berubah, tetep enak kayak biasanya," sahut salah satu ibu-ibu. "Emang bakminya ditambahin bumbu apa lagi?" tanya ibu-ibu yang lain. Dia tampak penasaran. Bagas mengibaskan tangannya seraya tertawa kecil. "Nggak apa-apa, cuma mau nanya aja," sahut Bagas tampak santai. Padahal sebenarnya Bagas ingin tahu reaksi pelanggannya mengenai bakmi buatan Aga. Dan benar saja, rasa bakminya tidak berubah. Jadi Aga berhasil membuatnya. Vio yang mendengar pertanyaan Bagas lantas curiga. Kenapa tiba-tiba ayahnya bertanya seperti itu ke para pelanggan? Mata Vio tertuju ke arah Aga yang sedang meracik bakmi untuk pelanggan yang baru masuk. Pria itu tampak cekatan dan tahu step by step meracik bakmi. Sementara ayahnya duduk manis di meja kasir. Malam harinya setelah kedai bakminya tutup, Vio menemui ayahnya di ruang TV. Gadis itu duduk di sofa samping Bagas sambil membawa toples berisi keripik singkong pedas. Vio menatap ayahnya sejenak dengan keraguan atas kecurigaannya mengenai kejadian tadi siang. "Ya," panggil Vio seraya merangkai kata-kata yang tepat di dalam otaknya sebelum bertanya kepada ayahnya. "Ya, apa Vi?" Bagas menoleh dan memfokuskan penglihatannya ke arah sang anak semata wayangnya. "Vio mau nanya." Ayah jawab jujur ya. Kening Bagas berkerut namun pria itu tetap mengangguk mengiyakan. "Ayah bagi resep rahasia kita ke Aga ya?" "Iya," sahut Bagas cepat, jujur dan tanpa ragu sedikit pun. "Ayah," rengek Vio kesal. "Kenapa ayah kasih resep bakmi kita ke dia?" "Karena kamu nggak mau mewarisi kedai bakmi ayah," sahut Bagas dengan entengnya. Vio menggaruk bahkan menjambak rambutnya dengan kesal. Dan melupakan kalau jari-jarinya masih terdapat bumbu keripik singkong pedas yang tadi dimakannya. Alhasil bumbu berwarna merah itu menempel di rambutnya. Iya, Vio emang nggak mau mewarisi kedai bakmi ayah, tapi nggak ayah kasih resepnya ke orang lain juga. Vio terlihat sangat kesal dengan keputusan yang diambil ayahnya. Tentu menurut Vio keputusan itu tidaklah tepat. Harusnya ayah minta pendapat Vio dulu sebelum ambil keputusan itu, geram gadis itu. "Percuma, kamu pasti nggak ngizinin ayah bagi resep bakmi ke Aga." Tepat sasaran. "Ya, iya sih, tapi seenggaknya itu keputusan yang tepat. Kalau ayah mau kasih aja ke sepupu Vio atau adik ayah. Kalau Aga kan bukan siapa-siapa kita."
Gimana kalau Aga buka kedai bakmi buat nyaingin ayah? Terus kedai punya Aga jauh lebih ramai dari kedai kita. Nggak mungkin Aga begitu, sahut Bagas penuh percaya diri. Mungkin aja ya, namanya juga manusia. Vio benar-benar kesal. Tapi ayah yakin Aga nggak begitu, elak Bagas. Lagian tumben banget ayah kasih tahu resep rahasia ke orang lain. Biasanya pelit banget, ayah kan udah tua, kalau nggak kasih resep ke orang lain, nanti resep bakmi kita punah. Kan kamu anak satu-satunya ayah nggak mau dikasih resep. Bagas beralasan. Lagi-lagi alasannya seperti itu. Seakan-akan menyalahkan Vio atas keputusan yang dibuatnya ini. Vio marah besar saat tahu resep bakmi milik ayahnya diberikan kepada Aga yang notabene-nya bukan saudara dengan cuma-cuma. Vio sudah meluapkan kekesalannya kepada sang ayah, namun Vio kalah berdebat dengannya. Alhasil Vio akan melabrak Aga secara langsung, peduli setan meskipun Aga merupakan mantan narapidana. Vio membulatkan tekad untuk melabrak pria itu. Ponsel sudah di tangan sebagai senjata. Jika nanti pria itu melakukan tindakan kasar, ia akan langsung menelpon polisi dan melaporkan Aga ke kantor polisi. Vio tak peduli jika pria itu akan mendekam di penjara beberapa tahun lagi. Vio juga akan menjerit sekuat tenaga agar ayah dan warga sekitar menolongnya. Setelah persiapan selesai, Vio turun dari kamar menuju ke arah dapur kedai melalui pintu yang terhubung dengan pintu dapur rumahnya. Ia dapat melihat Aga sedang sibuk membersihkan dapur. Dengan wajah angkuh Vio menghampiri pria itu. Tangannya terlipat di dada lalu menendang ember berisi air yang digunakan pria itu untuk mengepel lantai. Brak! Aga menoleh dengan bingung. Air kotor dari ember membasahi lantai dapur kedai, hingga membuatnya menjadi becek. Heh, lo siapa? Vio memperlihatkan amarahnya. Maksud kamu apa? Tanya Aga dengan lemah lembut. Vio malah berdecih sinis. Tidak mempan dengan aktingnya. Mungkin orang lain akan luluh mendengar suaranya yang lembut, tapi tidak dengan Vio. Bagaimanapun juga Vio tahu siapa Aga sebenarnya. Pakai nanya lagi, sahut Vio semakin sinis. Kening Aga berkerut tak mengerti dengan yang dimaksud gadis itu. Maaf, aku nggak ngerti. Sebelah alis Aga terangkat. Berani-beraninya lo minta resep bakmi bokap gue. Vio to the point. Oh karena itu, gumam Aga setelah paham kenapa Vio marah-marah. Aku nggak minta sama Pak D sendiri yang mau kasih resepnya. Halah, Vio mengibaskan tangannya ke udara. Elo hipnotis bokap gue kan? Sambung Vio dengan nada menuduh. Bahkan jarinya menunjuk wajah Aga dengan tidak sopannya. Aga tersenyum santai menanggapi tuduhan Vio. Malah senyum-senyum, berarti bener kan Elo hipnotis bokap gue buat nyolong resep bakmi, tuduh Vio tak gentar. Entah kemana rasa takut yang dulu pernah ia rasakan saat melihat Aga. Mungkin karena saat ini ia masih dikuasai amarah, makanya akal sehatnya tak berfungsi. Hingga berani melabrak mantan narapidana pembunuhan. Ingat, pembunuhan, bukan narapidana pencurian ayam atau penipuan. Atau Elo sengaja cuci otak bokap gue, sampai bokap gue rela nampung Elo di sini. Vio menghentikan bicaranya dengan masih menatap Aga dengan tajam. Atau jangan-jangan, selain lo cuci otak bokap gue, terus nyolong resep, lo juga mau nguasai kedai sama rumah gue, tuduh Vio semakin kejam. Astaga, aku sama sekali nggak ada niat jahat begitu. Vio menatap Aga dengan waspada, siapa tahu pria itu tiba-tiba melakukan kekerasan padanya karena ia sudah mengetahui rencana busuk pria itu. Namun, yang ada Aga malah menatapnya dengan tatapan santai. Tapi tunggu dulu,
bukannya psikopat juga bersikap tenang. Vio semakin erat menggenggam ponselnya. Mata gadis itu melihat ke arah sekitar. Jika Aga menyerangnya, ia akan berlari ke belakang, ke arah pintu yang terhubung langsung dengan rumahnya, lalu menguncinya dengan cepat. Vio, panggil Aga seraya berjalan selangkah. Namun Vio langsung panik dan mengira pria itu hendak menyerangnya. Lantas ia berteriak-teriak dengan heboh berharap ayahnya cepat datang menolongnya. Akan tetapi ayahnya tidak kunjung datang di saat anaknya membutuhkan bantuan. Saking paniknya sampai-sampai Vio melupakan rencananya untuk menelpon polisi dan kabur ke pintu di belakangnya. Kaki gadis itu tiba-tiba tidak bisa bergerak. "Vio, dengerin aku dulu," ujar Aga ikut panik saat melihat Vio berteriak-teriak histeris seperti itu. Di saat Aga hendak mendekat, Vio refleks berjalan ke samping tepat di air pel yang menggenang lantaran ditendang gadis itu. Alhasil Vio jatuh hingga kakinya terkilir. Ia tak berdaya sambil meraung menangis lantaran rasa sakit yang ia rasakan di pergelangan kakinya. Tubuhnya bahkan bergetar hebat saat Aga menyentuh kakinya. Di pikiran Vio pria itu akan mematahkan kakinya. Hingga akhirnya Vio jatuh pingsan. Aga dengan penuh kehati-hatian menggendong tubuh Vio ke dalam rumah, lalu meletakkan gadis itu di atas sofa ruang tamu. Lantaran ia tak berani membawa Vio ke kamar, pria itu pergi ke dapur untuk membuat teh manis hangat. Setelah kembali, Aga mendapati Vio sudah sadarkan diri dan kini duduk sambil meringis menahan sakit di pergelangan kakinya. "Ini minum dulu." Aga menyodorkan segelas teh hangat, namun tidak diindahkan oleh Vio. Gadis itu hanya melirik sebentar gelas yang ada di tangan Aga dan kembali meratapi nasib kakinya. Aga menghela nafas kasar lalu meletakkan teh hangat di atas meja. "Sini aku urut," ujarnya berniat membantu. "Apaan sih, nggak usah sok tahu deh. Kalau kaki gue makin parah gimana?" ujar Vio nyolot. Tanpa banyak kata Aga langsung pergi ke dapur dan kembali sambil membawa es batu yang dibungkus handuk kecil. "Mau ngapain lo?" pekik Vio panik saat Aga menempelkan handuk ke kakinya. "Ngompres kaki kamu biar cepet sembuh." Aga dengan telaten mengompres kaki Vio. Namun, gadis itu malah teriak-teriak kesakitan. "Ayah, tolong, sakit ya. Yang bener ngompresnya, atau lo sengaja mau matahin kaki gue?" bentak Vio. "Iya, ini pelan-pelan." Aga terlalu lembut menghadapi Vio yang barbar. "Ada apa kok teriak-teriak?" tanya Bagas saat memasuki pintu. Mata Vio berbinar dan ada rasa lega di dada saat melihat keberadaan ayahnya. "Ayah." Vio merengek manja sambil menyentuh kakinya yang terkilir. "Kaki kamu kenapa?" Bagas mengambil duduk di sofa yang tadi diduduki Aga saat mengompres kaki Vio dengan es batu. Sementara Aga memilih berdiri sambil menundukkan kepala. "Terkilir gara-gara dia," ujar Vio menunjuk Aga dengan begitu yakin. Bagas menoleh menatap Aga dengan rasa tak percaya. "Gara-gara Aga?" Vio mengangguk cepat. "Masa sih, ayah nggak percaya?" Bagas berucap dengan entengnya, membuat Vio melongo tak percaya. Tadi di dapur, dia mau celakai Vio. "Apa bener kayak begitu ga?" "Nggak Pakde, tadi aku lagi ngepel dapur tiba-tiba Vio datang lalu nendang ember sampai airnya tumpah. Terus Vio nuduh aku hipnotis Pakde buat minta resep rahasia. Pas aku maju selangkah, Vio langsung teriak-teriak heboh lalu jatuh karena kepleset lantai basah. Terus kakinya terkilir dan pingsan. Makanya aku bawa dia ke sini," ungkap Aga apa adanya meskipun tidak menceritakan dengan detail bahwa Vio menuduhnya dengan cara membentak-bentak tidak sopan. Padahal umur Vio lebih muda dibandingkan Aga. "Vio,
Panggil Bagas dengan geraman dan tatapan tajam. Bukankah mereka sudah membahas itu sebelumnya? Tapi kenapa Vio membawa-bawa Aga dalam masalah tersebut? Pria itu tidak tahu menahu masalah resep rahasia. Ia sendiri yang dengan suka rela memberikan resep tersebut, bukan karena paksaan dari siapapun. Dan kenapa Vio masih saja tidak mengerti itu? Bibir Vio manyun dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Ia merasa sangat kesal dengan tindakan ayahnya tersebut. "Ga, kamu balik ke kedai. Biar Vio Pakde yang urus." "Iya Pakde," sahut Aga. Lantas pria itu meletakkan es batu yang dibungkus handuk di atas meja lalu kembali ke dapur kedai. Setelah Aga menghilang barulah Bagas buka suara. "Kenapa kamu nuduh Aga hipnotis ayah?" Nada bicara Bagas tidak selembut tadi, menandakan kalau pria tua itu saat ini sangat marah. Karena cuma ke Aga yang ayah kasih resep rahasia. Kenapa nggak ayah kasih ke Fatah sama Fani? Mereka jauh lebih pantas dapat resep rahasia karena mereka karyawan yang kerja sama ayah lebih lama. Kenapa malah Aga yang baru datang? Bagas terdiam, namun matanya tiba-tiba menjadi sayu. Cukup berat untuknya menjelaskan semuanya. Karena kalau ia menjelaskan semuanya artinya rahasia yang selama ini ia rahasiakan akan terbongkar semua. Dan rahasia itu diketahui oleh Aga. Bahkan Aga sendiri yang memaksa Bagas untuk terus merahasiakan semuanya demi kebaikan Vio. Karena ayah suka Aga, dia anaknya baik, ganteng dan yang jelas dia pembawa keberuntungan. "Lihat tuh, kedai ayah rame semenjak dia kerja di sini." Jawaban Bagas tidak membuat Vio percaya begitu saja. Ia yakin ada alasan kuat kenapa ayahnya hanya memberikan resep rahasia ke Aga. Tapi apa alasannya? Jadi menurut ayah dia pembawa keberuntungan. Bagas mengangguk mantap. Terus Vio pembawa sial gitu. Vio marah karena cemburu lantaran ayahnya lebih membanggakan Aga dibandingkan anaknya sendiri. "Nih buat kamu." Bagas menyodorkan bungkusan. "Malam-malam gini ayah dari mana?" tanya Vio dengan mata menyelidik. "Diajak Pak Red nonton bola di kompleks sebelah," sahut Bagas seraya membuka bungkusan yang ternyata berisi martabak telur kesukaan Vio. Ayah tega banget ninggalin anak gadisnya di rumah sama mantan narapidana. Emang ayah nggak mikirin keselamatan Vio? Bagas memutar bola matanya mendengar perkataan Vio yang lebay itu. Gimana kalau pas Vio pingsan tadi, Aga apa-apain Vio? Tangan gadis itu meraba-raba seluruh tubuhnya dengan histeris. Bagas berdecak kesal. "Aga nggak mungkin apa-apain kamu. Kalau ternyata Vio udah dilecehin sama Aga gimana? Emang ayah nggak khawatir?" "Ya udah, nanti ayah nikahin kalian berdua sekalian," sahut Bagas dengan entengnya, meninggalkan Vio yang melongo dengan mulut terbuka lebar mendengar jawaban ayahnya. "Ayah tega!" teriak Vio sambil mencak-mencak dan baru meringis kesakitan saat teringat kakinya yang terkilir. "Ga!" panggil Bagas ke dapur kedai dan mendapati Aga sedang mengepel lantai, membersihkan genangan air ulah Vio tadi. "Ya Pakde," sahutnya. "Ayo makan martabak sambil minum kopi." "Iya Pakde, tapi tunggu sebentar, aku selesain ini dulu." Bagas pun mengangguk dan berjalan ke arah depan kedai. Di sana terdapat meja dan kursi yang biasa ia gunakan untuk duduk-duduk santai. Tak berapa lama Aga datang dengan membawa 2 gelas kopi yang baru saja diseduh. "Ini Pakde kopinya. Wah, pasti enak kopi racikan kamu." Bagas mulai menyeruput dengan hati-hati kopi buatan Aga. Keadaan sunyi lantaran sama-sama tengah menikmati kopi hitam yang sangat nikmat. Bagas menatap Aga yang duduk di sebelahnya dengan tatapan sendu. "Kapan kamu mau ketemu sama keluargamu?"
Pasti mereka kangen sama kamu. Aga mengembuskan nafas berat. Nanti Pak De, sekarang aku mau menikmati dulu kerja di sini. Sekarang justru Bagas yang mengembuskan nafas berat. Tidak bisa memaksa Aga untuk bertemu keluarganya. Karena ini sudah menjadi keputusannya. Gimana kaki Vio Pak De? Biarin aja, salah sendiri ceroboh. Aga terkekeh geli mengingat Vio yang sok galak padanya tadi. Di mata Aga Vio justru tampak sangat menggemaskan. Bocah itu aneh ga? Aga menolehkan kepalanya menatap Bagas dengan intens. Dulu mau Pak De kasih resep rahasia dia terus-terusan nolak. Sekarang waktu Pak De kasih resep rahasia ke kamu, dia mencak-mencak kayak topeng monyet kepanasan. Maunya apa sih bocah itu? Sekolah nggak bener, bisa lulus kuliah aja Pak De sampai sujud syukur depan kedai. Dia bisanya cuma shopping, nongkrong, pacaran sama ngabisin uang. Nggak ada kelebihannya sama sekali. Mana suka drama, mikirnya negatif terus, pusing kepala Pak Dega, ujar Bagas mengungkapkan keluhannya. Lagi-lagi agak terkekeh geli. Anaknya siapa sih bocah itu? Bagas masih saja kesal. Anaknya Pak Delah, masa anak tetangga? Kamu masih yakin ga? Tiba-tiba Bagas kembali menatap Aga dengan raut serius. Masih, sahut Aga sambil tersenyum. Tapi Pak De malu. Bagas meletakkan kopinya lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak De nggak usah malu, karena malu itu berat. Biar Aga aja. Aga mengajak Bagas bercanda dengan mengutip perkataan tokoh film dengan mengganti sedikit katanya. Emang kamu sanggup? Tanya Bagas dengan raut serius. Enggak, sahut Aga dengan tampang polosnya. Lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Sementara sedari tadi Vio berdiri tak jauh dari mereka berdua, berusaha menguping pembicaraan. Siapa tahu saat ini Aga sedang mendoktrin ayahnya. Tapi sayang ia tidak bisa mendengar apa-apa kecuali suara tawa yang menggelegar dari keduanya. Ih, ayah sama Aga ngobrol apaan sih? Gumam Vio mulai kepo. Vio memberikan tatapan tajam saat tanpa sengaja beradu pandang dengan Aga di kedai. Sejak Aga diberi resep rahasia, Vio selalu duduk manis di kedai untuk mengawasinya. Takut pria itu hendak mencelakai ayah atau para karyawan di sini, lalu mengambil alih kedai ayahnya. Vi, kalau mau duduk, sekalian sini gantiin ayah jaga kasir. Nggak mau, makasih, tolak Vio cuek. Gadis itu kembali memainkan ponselnya seraya mengawasi Aga. Daripada di situ, itu kursi sama meja buat pelanggan. Kasihan tuh ada yang berdiri ngantri karena nggak kebagian tempat. Vio berdecak kesal. Dia di sini memiliki misi mulia yaitu mengawasi Aga. Bukannya berterima kasih dia malah diusir. Kalau nggak mau duduk di sini gantiin ayah, mending kamu bantuin Fatah cuci mangkok di belakang sana. Ayah nyuruh Vio cuci mangkok. Vio menatap ayahnya dengan tatapan tak percaya. Nih ayah lihat. Vio memperlihatkan kedua tangannya yang memiliki kuku panjang dan cantik. Kemarin ia habis pergi ke salon untuk mempercantik kukunya. Dan sekarang ia malah disuruh cuci mangkok. Tentu saja Vio tidak mau melakukannya. Nanti kukunya yang cantik bisa lecet. Nanti kuku Vio rusak. Kalau rusak tinggal bikin lagi. Gampang kan? Ih, ayah. Bibir Vio manyun seperti mulut bebek. Aga yang sedang menyiapkan pesanan pelanggan diam-diam mengulum senyum melihat tingkah Vio yang lucu. Vio berdiri dengan tatapan tertuju ke arah Aga dengan tatapan tajam seolah-olah memberitahu pria itu kalau dia tidak akan melepaskan pengawasan kepadanya. Aga tersenyum kecil melihat tatapan Vio. Bukannya takut, Aga malah terlihat senang. Ia kembali fokus meracik bakmi pesanan yang sangat banyak.
Lantas Vio memilih keluar menemui temannya di kafe. Kenapa lo? Gue perhatiin lo cemberut dari tadi. Nggak dikasih duit sama bokap lo. Vio mengembuskan nafas berat. Ia berhenti mengaduk-aduk minumannya lalu beralih menatap teman-temannya satu persatu. Ada mantan napi yang kerja di kedai bakmi bokap gue, ujar Vio mulai bercerita ke teman-temannya daripada ia stres sendirian. Kok bisa? Bunga menatap Vio dengan penuh minat. Vio mengedikkan bahunya lesu. Nggak tahu, bokap gue emang random banget. Tiba-tiba dia minta dianterin ke penjara. Terus ada cowok masuk ke mobil. Ternyata cowok itu baru keluar dari penjara dan ditampung sama bokap gue dan dijadiin karyawan. Vio mengembuskan nafas berat. Dan kalian tahu nggak? Teman-teman Vio mendekatkan wajah mereka karena ingin mendengar cerita Vio lebih jelas. Buruan cerita, gue penasaran nih. Kayaknya dia udah cuci otak bokap gue. Kok lo bisa ngomong gitu? Soalnya bokap gue tiba-tiba ngasih resep rahasia ke dia, sahut Vio menggebu-gebu. Menurut kalian aneh nggak? Ketiga teman Vio mengerutkan kening. Aneh lah. Masa baru kerja udah dikasih resep? Bukannya bokap lo nggak mau ngasih resep ke siapapun? Kecuali ke Elo sebagai anak semata wayangnya, ujar Devi. Nah, lo pinter Dev. Aneh kan? Makanya gue curiga. Hati-hati Vi, bisa jadi dia punya niat jahat sama keluarga lo, ujar Bunga. Hati-hati aja, ujar Naya. BTW, dia mantan napi kasus apa? Tanya Devi. Vio celingukan ke sana kemari untuk memastikan tidak ada yang mendengar ucapannya. Ia mendekatkan wajahnya dan berbicara dengan suara lirih. Kasus pembunuhan. Apa? Pembunuhan? Pekik Bunga kencang. SSSTTT. Jangan keras-keras. Vio membekap mulut Bunga dengan tangannya. Ups sorry, ujar Bunga lirih setelah sadar banyak pengunjung kafe yang menatapnya. Dia mantan pembunuh? Tanya Naya masih tak percaya. Ada mantan pembunuh yang bekerja di kedai ayah Vio. Vio mengangguk dengan mantap. Terus kalian tahu nggak? Vio sengaja memutus ucapannya agar lebih dramatis. Dia tidur di kedai. OMG, fix nyawa lo terancam, ujar Naya menakut-nakuti Vio. Detak jantung Vio pun meningkat. Bahkan keringat dingin membasahi keningnya. Ish, lo jangan nakut-nakutin gue. Vio memukul lengan Naya kencang. Itulah yang Vio pikirkan sedari tadi sampai membuatnya frustrasi. Tapi herannya ayahnya yang hendak Vio lindungi malah mengusirnya. Bahkan tampaknya ayahnya lebih mempercayai Aga dibandingkan anaknya sendiri. Vio mengacak rambutnya kesal. Emang bokap lo kenal sama mantan napi itu di mana? Mana gue tahu, desah Vio. Dia pernah bunuh orang Vi. Naya mengguncang bahu Vio. Dalam bayangan teman-teman Vio, visual mantan napi yang dimaksud Vio sangat menyeramkan. Badan tinggi besar, kulit kecoklatan, bertato, rambut gondrong dan suara menyeramkan. Alhasil ketiganya ketakutan mendengar cerita dari Vio. Padahal kenyataannya agak sangat tampan, bahkan wajahnya seperti opa-opa Korea. Kenapa bokap lo percaya gitu aja sama dia? Atau jangan-jangan bokap lo diancam sama dia, makanya dia nurut gitu aja, bahkan sampai bokap lo ngasih resep rahasia ke dia, ujar Devi mulai menerka-nerka. Nah, itu yang lagi gue pikirin. Kalau nggak dicuci otak, hipnotis. Mungkin dia pakai cara ngancem bokap gue. Vio semakin menggebu-gebu. Terus gimana menurut kalian? Gue harus apa? Dengan kompak teman-teman Vio mengedikkan bahunya tanda tak tahu apa yang harus Vio lakukan.
Pasalnya mereka tidak pernah berada di posisi Vio saat ini sebelumnya. Kemarin sih gue udah ngelabrak dia, ungkap Vio. Brak, Devi menggebrak meja dengan kencang. Gila lo tahu kan dia siapa? Geram Devi memelankan suaranya. Iya gue tahu, tapi gue terlalu emosi makanya tanpa pikir panjang gue ngelabrak dia. Tapi lo nggak apa-apa kan? Naya tampak khawatir. Gadis itu memegang bahu Vio lalu memutar-mutar tubuh sahabatnya mengecek keadaannya. Gue sih nggak apa-apa, cuma kaki gue terkilir, sahut Vio memperlihatkan kakinya yang diperban. Sontak ketiga teman Vio melongokkan kepala menatap ke bawah meja dan mendapati pergelangan kaki Vio diperban. Bunga menutup mulutnya tak percaya bercampur khawatir. Naya pun kini beranjak dari kursinya dan berjongkok di depan kaki Vio, menatapnya dengan iba. Sementara Devi tampak kesal dan marah. Lo diapain bisa sampai begini? Gue ngelabrak dia, terus gue kepleset pas mau kabur waktu dia deketin gue. Tapi lo teriak minta tolong kan? Tanya Naya. Vio mengangguk semangat. Gue teriak kenceng banget, tapi sayangnya bokap gue nggak tahu kemana. Terus orang-orang juga nggak ada yang nolongin gue. Sampai gue pingsan karena ketakutan waktu mantan napi itu mau pegang gue. Ya ampun Vi, kenapa lo nekat ngelabrak dia? Udah tahu dia mantan pembunuh, omel Bunga kesal dengan pola pikir Vio. Bunga, jangan omelin Vio, dia kasihan tahu, ujar Naya yang tidak tega melihat Vio diomeli oleh Bunga. Abisnya dia nggak mikir dulu sebelum bertindak. Terus gimana kelanjutannya? Devi tampak penasaran. Bangun-bangun gue udah ada di sofa ruang tamu, terus mantan napi itu bawa es batu buat ngompres kaki gue. Ih aneh banget tiba-tiba baik ke Elo. Tanya Naya. Kayaknya karena dia tahu bokap gue bentar lagi pulang, makanya dia akting sok baik gitu. Lo bilang aja sama bokap lo biar mantan napi itu diusir dari kedai, usul Devi. Lo nggak tahu aja ya Dev, gue udah ngomong sama bokap gue sampai mulut gue berbusa, tapi nggak dipeduliin sama dia. Dia lebih percaya mantan napi itu daripada gue yang anaknya sendiri. Fix, ini sih udah parah. Devi menggelengkan kepala tanda tak tahu lagi harus berbuat apa. Tolongin gue dong, kasih solusi, rengek Vio sambil menatap teman-temannya satu persatu. Lapor polisi aja nggak sih? Usul Naya. Tapi gue nggak ada bukti kejahatannya, desah Vio kesal. Bilang aja dia mau nyelakain Elo, ujar Naya dengan ekspresi polosnya. Kalau nggak ada bukti, polisi nggak bakal percaya, Naya, sahut Vio semakin kesal. Ingin rasanya Vio mengacak-acak rambut sahabatnya itu. Bertemu dengan teman-temannya ternyata tidak menghasilkan solusi. Malah membuatnya semakin takut kepada Aga. Saat sedang berjalan menuju ke mobilnya tiba-tiba langkah kaki Vio melambat saat mendapati seorang pria berdiri di samping mobil miliknya. Raut wajahnya pun berubah kesal. Vio berhenti 2 meter dari depan pria itu sambil melipat kedua tangannya di dada. Sorot matanya terlihat sinis, menandakan kalau hubungannya dengan pria itu tidaklah bagus. Vi, gimana kabar kamu? Baik banget, sahut Vio ketus. Lo masih hidup, kirain udah mati, ujar Vio sarkas. Maafin aku udah ninggalin kamu gitu aja. Raut wajah pria itu terlihat menyesal. Minggir, gue mau pulang. Pria itu berjalan mendekat dan berusaha memegang tangan Vio namun ditepis gadis itu. Nggak usah pegang-pegang. Vio, maafin aku. Aku bisa jelasin semuanya. Gue nggak butuh penjelasan lo. Pria itu sampai berlutut di depan Vio. Lo apa-apaan sih?
Vio melihat ke arah kanan dan kiri karena banyak yang memperhatikan mereka. Please maafin aku janji nggak bakal ngilang lagi. Aku bakal jelasin semuanya. Pria itu menunjukkan wajah memelasnya. Vio mendengus sinis. Gue nggak butuh penjelasan dari lo. Karena gue nggak peduli. Vio, please dengerin aku dulu. Pria itu memegang kedua tangan Vio. Leo, lepasin tangan gue. Vio menyentak tangan Leo sampai terlepas sempurna. Lalu cepat-cepat Vio masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat parkir kafe. Bersambung.